she knows that I gotta be trusted. She's ready love, but the money's elastic. She's ready love, and she knows that I gotta be trusted. She's ready love. Ferry Paulus, kemenangan Persib dinodai penonton tumpah ke lapangan. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus menyebut kemenangan Persib Bandung kontra Persis Solo pada laga penutup Liga 1 2024/2025 dinodai penonton yang tumpah ke lapangan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025. Ia juga mengaku bingung Flare masih bisa masuk ke stadion. Persib menang 3-2 atas Persis Solo dalam laga tersebut. Selepas laga, ribuan penonton menyemut di lapangan hingga seremoni penyerahan piala digeser ke tribune penonton. Sayang agak sedikit dinodai ya, artinya banyak supporter yang turun ke lapangan. Ini juga jadi catatan buat kami supaya bisa lebih bersiap-siap kejadian seperti sekarang, kata Ferry di Bandung, Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025. Tapi secara keseluruhan ini happy ending. Artinya, juara juga juara sejati dan hari ini menang, ia menambahkan. Ferry juga mengomentari kobaran Flare yang memaksa pertandingan berhenti sebanyak 2 kali. Asap dari Flare bahkan memenuhi sekujur stadion di ujung laga. Kami sudah sweeping dan body check sebanyak 3 lapis. Saya juga bingung bagaimana cara sweepingnya supaya tidak seperti ini lagi. Sudah ada tim investigasi kami termasuk dari kepolisian untuk mengantisipasi, ucap Ferry. Ya, ini PR untuk musim depan supaya ada catatan lebih spesifik soal sweeping, ia melanjutkan. Lebih lanjut Ferry menjelaskan soal kelanjutan rencana kuota pemain asing menjadi 11 untuk musim depan. Ia menyatakan, wacana itu tidak jadi diterapkan. Kemarin saya tidak bilang 11, itu cuma proposal. Ketua Umum, PSSI, juga menggariskan bahwa musim ini tetap 8, kuota maksimal pemain asing. Jadi Ketua Umum PSSI sudah menyampaikan itu dan kami kembali ke kuota maksimal, 8 orang, kata Ferry. Nick Kuiper ungkap penyebab pergi dari Persib Bandung. Pemain asing Persib Bandung, Nick Kuiper akhirnya buka-bukaan alasan pergi dari Maung Bandung di akhir Liga 1 2024/2025. Menurut Kuiper, dirinya sudah lama di Persib dan pergi usai mengoleksi 2 trofi Liga 1 bersama Pangeran Biru. Julukan Persib mungkin adalah momen terbaik. Bek asal Belanda ini mengaku sudah merasa sangat luar biasa bisa bergabung dengan Persib Bandung. Apalagi sudah hampir 6 tahun hingga menjadikannya sebagai pemain asing terlama membela Maung Bandung. Bahkan selama itu, Nick Kuiper berhasil mempersembahkan gelar 2 trofi juara untuk Persib Bandung, masing-masing Liga 1 2023/2024 dan 2024/2025. 1. Mengenang momen bersama Persib. Setelah sekian lama bertahan, tiba-tiba Kuiper memilih pergi. Kuiper pun bangga pernah menjadi bagian dari Maung Bandung. Ya, itu adalah masa yang luar biasa. Sebenarnya, kami telah mencapai banyak hal bersama klub. Jika Anda melihat di mana posisi kami 6 tahun lalu saat saya tiba dan di mana posisi kami sekarang, sangat menyenangkan melihat bagaimana kami berhasil meraih banyak hal. Saya pikir luar biasa apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Jadi saya sangat senang dengan itu, ungkap Nick Kuiper, dikutip Minggu, tanggal 25 Mei tahun 2025. Bek bertubuh jangkung ini membenarkan sempat tersisih ketika Persib Bandung ditangani pelatih Luis Milla, sebab saat itu, pelatih asal Spanyol itu mendatangkan bek asing baru bernama Alberto Rodriguez. Ya, tapi ini adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan dan dalam karir. Saya selalu mengatakan bahwa situasi seperti ini yang mampu membuat Anda menjadi lebih kuat, sambung Kuiper. Dan jika dilihat,
Mungkin saya bisa saja pergi saat itu. Tapi saya sangat bersyukur bahwa Persib mendukung saya dalam situasi tersebut dan mereka percaya kepada saya. Jadi ya, saya sangat senang saya bisa melewati masa itu. Dan itu membuat saya lebih kuat, tambahnya. Dan saya ingin membalas kepada Persib untuk momen itu. Dan pada akhirnya, kami berhasil menjadi juara 2 kali. Jadi saya rasa itu sudah cukup menggambarkan segalanya, kata Kuiper. Tidak hanya itu, Nick juga harus mengalami masa sulit ketika harus bertanding di masa COVID-19. Saat itu, para pemain mendapatkan pemangkasan gaji. Tapi saya merasa saya ingin meraih sesuatu bersama Persib. Dan itu adalah menjadi juara. Dan sebelum itu tercapai, saya tidak ingin pergi. Jadi ya, saya sangat bahagia karena itu akhirnya tercapai sekarang. 2 kali juara, lanjutnya. 2. Bicara alasan pergi dari Persib. Namun demikian, Nick Kuiper memutuskan untuk pergi dari Persib Bandung saat ini. Menurutnya banyak faktor yang mempengaruhi hingga akhirnya memilih untuk tidak lagi melanjutkan karirnya bersama tim kebanggaan Bobotoh ini. Saya sudah berada di sini cukup lama. Saya berbicara dengan manajemen, tentu saja, dan kami berdua sudah melakukan pekerjaan yang baik. Tapi terkadang memang waktunya untuk pergi, ujar Nick Kuiper. Anda tahu, ini dari sisi saya dan juga dari sisi manajemen. Jadi ini adalah keputusan dari kedua belah pihak. Dan saya pikir ini cara yang sangat indah untuk mengakhirinya, dengan 2 gelar juara, tambahnya. Dan ya, saya berharap dan mendoakan Persib yang terbaik. Saya harap mereka bisa menjadi juara berkali-kali lagi ke depannya, tutup Nick Kuiper. Persib borong penghargaan individu Liga 1 2024/2025, Tyrone Del Pino pemain terbaik. Kompetisi Liga 1 2024/2025 resmi berakhir. Seiring dengan berakhirnya musim ini, daftar peraih penghargaan individu pun telah diumumkan. Persib Bandung keluar sebagai juara Liga 1 musim ini setelah mengumpulkan 69 poin dari 34 pertandingan. Gelar ini sekaligus menandai keberhasilan mereka meraih juara secara beruntun, back-to-back, sebuah pencapaian gemilang bagi tim berjuluk Pangeran Biru. Kesuksesan Persib Bandung tak lepas dari peran besar sang pelatih, Bojan Hodak, yang kembali terpilih sebagai pelatih terbaik musim ini. Menariknya, ini merupakan kali kedua secara berturut-turut Hodak menyabet penghargaan tersebut. Gelar pemain terbaik jatuh kepada gelandang Persib Bandung, Tyrone Del Pino. Berkat kontribusi luar biasanya sepanjang musim, dia mencetak 18 gol dan memberikan 8 assist, yang menjadi faktor kunci dalam membawa Pangeran Biru meraih gelar juara. Sementara itu, penghargaan pemain muda terbaik diberikan kepada bintang muda Arema FC, Arhan Fikri. Untuk kategori gol terbaik musim ini, nama bek Persija Jakarta, Rizky Ridho, keluar sebagai pemenang berkat gol spektakulernya yang mencuri perhatian publik. Adapun top skor Liga 1 musim ini jatuh kepada Alex Martins. Bomber Dewa United itu mengemas 26 gol dari 25 pertandingan yang dimainkan sepanjang musim ini. Selain itu, diumumkan pula daftar 11 pemain terbaik musim ini, di mana Dewa United menjadi klub yang paling banyak menyumbangkan pemain, yakni 3 pemain. Mereka adalah Egy Maulana Fikri, Alex Martins, dan Alexis Messidoro. Persib Bandung rombak total skuad usai juara Liga 1 2024/2025. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan akan merombak total skuadnya usai juara back-to-back Liga 1 2024/2025. Pasalnya, banyak pemain andalan bakal hengkang. Bojan Hodak kembali mencatat prestasi gemilang bersama Persib Bandung. Pelatih asal Kroasia tersebut sukses membawa Maung Bandung mempertahankan gelar Liga 1 untuk musim kedua berturut-turut sekaligus kembali terpilih sebagai pelatih terbaik Liga 1. Usai memastikan kemenangan atas Persis Solo di laga pamungkas, Bojan mengungkapkan rasa syukurnya dan rencana ke depan untuk tim. Ya, tentunya bagus karena diakui untuk kedua hal tersebut. Tapi saya selalu bicara tentang hari esok,
jadi hari ini kami merayakan, tapi besok saya sudah harus memikirkan bagaimana musim depan, ucap Bojan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025. Sebelum berbicara soal musim depan, Bojan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh elemen yang telah mendukungnya sejauh ini. Ia menyebut para pemain, staf pelatih, supporter setia Persib, dan keluarganya sebagai bagian penting dari kesuksesan ini. Namun ia menyadari, keberhasilan musim ini bukan titik akhir. Pelatih berkepala pelontos itu mengaku sudah mulai memikirkan rencana untuk menyusun ulang skuad, mengingat sejumlah pemain akan hengkang. Mulai dari Ciro Alves, Victor Igbonevo, Nick Kuiper dan Kevin Ray Mendoza. Bahkan kabarnya jumlah pemain yang hengkang akan terus bertambah, jelasnya. Selain itu, Bojan menegaskan pentingnya mempersiapkan program pramusim demi menyambut kompetisi berikutnya. Saya juga harus memikirkan masa pramusim, tuturnya. Waktu istirahat setelah musim padat meski sudah menyusun agenda kerja. Pelatih berusia 53 tahun itu juga menyadari pentingnya beristirahat. Ia menyebut musim ini begitu melelahkan karena jadwal padat sejak pramusim hingga kompetisi Asia. Tentunya perasaannya bagus saat ini, tapi besok saya harus istirahat dulu, pungkas Bojan. Dengan pengalaman dan visi jangka panjang yang dimilikinya, Bojan Hodak dipastikan akan tetap menjadi sosok sentral dalam proyek besar Persib Bandung untuk Liga 1 2025-2026. Termasuk persiapan menuju kompetisi AFC. Pesta Persib juara Liga 1 di GBLA kacau, utusan FIFA jadi saksi. Persib Bandung juara Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 melakukan pesta juara di rumah sendiri, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025, usai laga lawan Persis Solo. Namun, rangkaian penyerahan piala juara Liga 1 berlangsung kacau. Bobotoh yang tak bertanggung jawab menginvasi lapangan. Sehingga, tim Persib tidak bisa berselebrasi sebagaimana mestinya di podium yang telah disiapkan. Kekacauan sudah mulai tercium saat beberapa kali wasit menghentikan jalannya pertandingan karena petasan yang dinyalakan. Pada masa injury time, Bobotoh di penjuru stadion menyalakan flare, banyaknya asap membuat jarak pandang terbatas. Wasit pun langsung mengakhiri pertandingan lebih cepat dalam skor 3-2 untuk keunggulan sang juara. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyaksikan jalannya pertandingan sampai momen penyerahan piala, tak bisa berbuat apa-apa. Erick Thohir menyaksikan betul bagaimana banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Bobotoh mulai dari penyalaan petasan, flare, hingga invasi ke lapangan. Ya, kalau saya menyayangkan begini, bahwa kan tentu hari ini kan ini juara. Dengan banyaknya flare, banyaknya tentu asap. Secara visual juga tidak akan mendapatkan gambar yang baik buat media-media juga, sesal Erick Thohir. Dan itu padahal sebuah gambar yang ikonik, yang bisa tersebar di seluruh Indonesia, sambungnya. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN ini berharap Persib dan seluruh klub bisa lebih baik dalam menyelenggarakan pertandingan dengan beberapa evaluasi. Panpel-panpel pertandingan di Indonesia harus mampu membendung animo besar penonton, agar tak ada lagi pelanggaran-pelanggaran terjadi. Ya, tapi ya saya harap ke depannya ada perbaikan ya. Tetapi itulah animo penonton yang tidak bisa dibendung, papar Ed. Saya berharap ya semua klub ke depan harus lebih baik lagi dalam menyelenggarakan pertandingan dan Liga juga melakukan perbaikan. Harapnya, pertandingan Persib vs Persis yang sekaligus menjadi momen penyerahan Piala Liga 1 juga dihadiri oleh perwakilan FIFA. Apa yang terjadi di lapangan tentu akan jadi penilaian negatif. Itu ada dari FIFA tadi. Kita 2 tahun dipantau FIFA dan terbukti FIFA tahun ini mengirimkan perwakilannya. Ya, mungkin dinilai sendirilah. Kita siap atau tidak, jelas Erick Thohir. Siap dengan kondisi seperti ini siap, FIFA-nya ada di sini, bukan saya. Jadi, FIFA datang sendiri melihat, datang ke banyak pertandingan,
Ya memang realitanya kita belum siap, ucapnya menambahkan. Bojan Hodak sesalkan aksi Bobotoh kacaukan GBLA, perayaan juara Persib kacau. Penyerahan trofi juara Persib Bandung usai laga melawan Persis Solo pada hari Sabtu tanggal 24 Mei tahun 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api tidak seperti biasanya. Hasil dari pertandingan Persib Bandung melawan Persis Solo telah berhasil dengan akhir 3-2 dan laga diberhentikan karena flare yang dijalankan oleh Bobotoh di berbagai penjuru stadion. Steward yang bertugas tidak mampu mengamankan Bobotoh dan dalam penyerahan piala dilakukan di atas rimbun tanpa euforia turun di lapangan dan juga tanpa momen foto bersama tim. Bojan Hodak selaku pelatih Persib Bandung angkat bicara dalam perayaan gelar juara yang seharusnya tidak seperti yang ia lihat seperti saat itu. Saya katakan pada Anda, tadi pertandingan terhenti 2 kali karena ada 10 flare, kata Hodak. Ketika ada orang yang memulai menyalakan flare, dia itu orang egois. Dia datang untuk dirinya sendiri dan dia tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan klub dan pemain, papar Hodak. Bahkan dia juga mengatakan sangat menyayangkan ulah oknum Bobotoh yang tidak bertanggung jawab ritme permainan berubah. Pertandingan terhenti 2 kali, ritme kami terhenti, ketika kami sedang bermain bagus, ketika bisa menciptakan peluang, lalu mereka menghentikan pertandingan, ini tidak lucu, sesal Hodak. Bahkan dia juga telah mengatakan jika stadion pertandingan sepak bola seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak keluarga belum memiliki siapapun. Mengenai hal lain, federasi sepak bola dimanapun di dunia, mereka tentu berusaha untuk bisa membuat anak atau keluarga datang ke stadion tanpa terjadi apa-apa, paparnya. Yang menurutnya para fans juga harus mendapatkan penyuluhan termasuk oknum Bobotoh yang egois yang tidak memikirkan Bobotoh lain yang sudah berlaku tertib. Jadi fan harus diedukasi, mereka harus berpikir, seperti saat saya menjadi pelatih tim nasional Malaysia U19, ketika di Sidoarjo, kami menunggu selama 1 jam karena ada pelemparan botol, jadi harus diedukasi tapi tidak boleh kehilangan fan karena stadion akan kosong. Tuturnya. Erick Thohir sentil Bobotoh yang nyalakan flare di momen Persib juara. Bobotoh pendukung Persib Bandung kena sentil ketum PSSI, Erick Thohir di momen Maung Bandung rayakan gelar juara Liga 1 2024/2025. Erick Thohir menyayangkan tindakan segelintir pendukung Persib yang menyalakan flare di laga pekan terakhir BRI Liga 1 melawan Persis, Sabtu, 24/5. Ribuan Bobotoh memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, saat Persib melawan Persis di pekan terakhir Liga 1 2024/2025. Para Bobotoh kemudian tumpah ruah begitu pertandingan berakhir untuk kemenangan Persib 3-2. Bobotoh merayakan Persib juara di musim ini. Sejumlah supporter kemudian menyalakan flare sebagai wujud kebahagiaan dan hal itu normal di momen perayaan juara klub sepak bola. Namun kata Erick Thohir, flare yang menghasilkan kepulan asap tebal mengganggu visualisasi pertandingan yang seharusnya bisa menjadi momen ikonik bagi persepakbolaan nasional. Ya saya menyayangkan kalau begini, bahwa kan tentu hari ini kan ini juara, dengan banyaknya flare, tentu asap, secara visual juga tidak akan mendapatkan gambar yang baik buat media-media juga, kata Erick. Erick tegaskan PSSI mendorong terus adanya perbaikan dalam pelaksanaan kompetisi Liga 1 agar tidak adanya lagi flare yang dibawa supporter pada setiap pertandingan. Tetapi itulah animo penonton yang tidak bisa dibendung. Saya berharap ya semua klub ke depan harus lebih baik lagi dalam menyelenggarakan pertandingan dan Liga juga melakukan perbaikan, kata dia. Lebih lanjut, ia menyebut saat ini Federation Internationale de Football Association, FIFA, juga tengah melakukan pemantauan langsung terhadap penyelenggaraan kompetisi di Indonesia selama 2 tahun terakhir. Ia mengakui bahwa masih banyak yang perlu dibenahi agar Indonesia siap menyelenggarakan pertandingan bertaraf internasional. Ya, mungkin dinilai sendirilah,
Kita siap atau tidak? Siap dengan kondisi seperti ini siap. Jadi, FIFA datang sendiri melihat, datang ke berbagai pertandingan. Ya memang realitanya kita belum siap, katanya. Meski demikian, dirinya mengapresiasi upaya berbagai pihak, termasuk operator liga dan klub-klub, yang terus berusaha mewujudkan kompetisi yang lebih profesional. Persib Bandung menutup laga pamungkas Liga 1 musim 2024-2025 dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Persis Solo dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Sabtu sore. Skuad asuhan Bojan Hodak tampil dominan sejak menit awal dan berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir laga, sekaligus menegaskan status mereka sebagai juara Liga 1 musim ini. Persib langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Peluang pertama hadir di menit ke-16 melalui aksi individu Beckham Putra di kotak penalti. Namun tendangannya masih dapat diamankan oleh kiper Persis, Gianluca Pandeinowo. 7 menit berselang, Mark Klok mendapatkan peluang emas setelah berhadapan langsung dengan penjaga gawang, tetapi bola sepakannya masih melambung di atas mistar. Pada menit ke-33, tendangan bebas Tyrone Del Pino dari luar kotak penalti membentur mistar gawang. Tekanan terus dilancarkan Persib. Mark Klok kembali mengancam pada menit ke-38 melalui tembakan jarak jauh yang masih melenceng dari sasaran. Tyrone kembali hampir mencetak gol di menit ke-45 lewat tendangan bebas yang kembali menghantam mistar. Upaya Maung Bandung akhirnya membuahkan hasil di masa tambahan waktu babak pertama. Sundulan Gustavo Franca memanfaatkan umpan silang gagal di bendung kiper Persis dan membawa Persib unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tetap mendominasi jalannya pertandingan. Gol kedua tercipta pada menit ke-57 melalui Tyrone Del Pino yang sukses menyelesaikan peluang di dalam kotak penalti. Persib menambah keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-80 lewat David da Silva. Penyerang asal Brasil itu memanfaatkan bola muntah hasil tepisan kiper dan mencetak gol dengan tenang. Meski tertinggal 3 gol, Persis Solo tidak menyerah. Mereka berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-87 melalui tendangan penalti Lautaro Belegia. 3 menit berselang, So Yamamoto menambah gol kedua bagi tim tamu dan membuat skor menjadi 3-2. Namun, hingga peluit panjang dibunyikan, Persib tetap mempertahankan keunggulan dan menutup musim ini dengan kemenangan di kandang sendiri. Dengan kemenangan pada laga pamungkas ini, Persib menorehkan hasil sempurna bagi skuad Maung Bandung yang telah lebih dulu memastikan gelar juara Liga 1. Detik-detik pawai Persib juara, pemain dilepas Dedi Mulyadi dari Balai Kota Bandung ke Gedung Sate. Para pemain Persib Bandung dilepas langsung oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dari Balai Kota Bandung saat pawai Persib juara, Minggu, tanggal 25 Mei tahun 2025. Pantauan Tribun Jabar, para pemain Persib Bandung itu menggunakan mobil khusus berwarna biru dan langsung disambut ribuan bobotoh di Jalan Westu Kencana untuk menuju ke Gedung Sate. Nyanyian dari ribuan bobotoh dengan atribut lengkap menggema di sepanjang jalan tersebut, sementara para pemain Persib Bandung terus melambaikan tangan dan memamerkan piala kepada bobotoh. Acara sudah mulai berlangsung supaya bisa tiba di Gedung Sate jam 12. Nanti bisa istirahat dulu sholat zuhur dan lain-lain, ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan di Balai Kota, Minggu, tanggal 25 Mei tahun 2025. Teknis konvoi Persib Bandung juara tersebut tentunya sudah diatur dengan baik, sehingga rangkaian dan posisi iring-iringan kendaraan para pemain dan ofisial juga tampak teratur. Yang paling depan tentu ada mobil dari polisi dan juga dari TNI, kemudian mobil Persib, terus di belakang ada mobil saya untuk sweeper, katanya. Setelah tiba di Gedung Sate nanti, acara perayaan pesta juara akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan selama acara berlangsung, Farhan meminta bobotoh menjaga ketertiban termasuk saat acara di Tegalega.
Jangan sampai ada gangguan, mulai asyar nanti dimulai ramai-ramai. Kemudian, acara di Tegalega harus sudah selesai sebelum maghrib. Demikian perjanjian antara kami pemerintahan Kota Bandung, kepolisian, dan juga Viking sebagai penyelenggara acara tersebut, kata Farhan. Ia mengatakan, acara pesta juara ini dilakukan secara paralel dan bersamaan, yakni di Gedung Sate dan Tegalega, sehingga Farhan meminta Bobotoh untuk menghemat tenaga karena acara cukup panjang. Untuk konvoi ini harus sudah selesai jam 12. Tolong perhatikan bahwa bagaimanapun juga, keselamatan tetap harus diutamakan dan nomor satu, ucapnya. Kota Bandung tampak kembali membiru pada Minggu, tanggal 25 Mei tahun 2025, setelah mengangkat trofi juara Liga 1 2024/2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025 malam. Seluruh anggota skuad Persib melakukan konvoi dari Balai Kota Bandung ke Gedung Sate. Ribuan warga Kota Bandung dan Bobotoh, termasuk yang datang dari sejumlah daerah di Jawa Barat memadati rute konvoi Persib. Konvoi ini memiliki rute mulai dari Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kancana, Jalan LLRE Marta Dinata, Jalan Ir, Hajuanda, Jalan Diponegoro, perempatan Jalan Sulanjana, Jalan Diponegoro, Jalan Cilamaya, hingga area Gedung Sate. Sejak Minggu pagi, Bobotoh dan warga dari seluruh penjuru mata angin mulai menyerbu pusat kota untuk merayakan keberhasilan Persib menjadi juara Liga 1 2024/2025. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, rombongan pemain, pelatih, ofisial, keluarga besar Persib, termasuk para pejabat daerah, legenda mulai bergerak meninggalkan Balai Kota Bandung menuju Gedung Sate. Para pemain menggunakan kendaraan khusus Unimog, sedangkan yang lainnya menggunakan bandros, bus dan lainnya. Rombongan bergerak dari Balai Kota Bandung dengan pengawalan pasukan bermotor di sisi kiri dan kanan. Hal ini dilakukan agar warga tidak merangsek menghalangi rombongan. Di sepanjang perjalanan Mark Klok dan kawan-kawan dieluk-elukan warga dan Bobotoh yang turun ke jalan dengan atribut serba biru lengkap, termasuk syal dan bendera raksasa, mengenakan seragam biru. Seluruh pemain, ofisial dan manajemen klub pun tampak antusias menyapa dan merayakan gelar juara dengan warga Kota Bandung di sepanjang perjalanan.